Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji mutiara-mutiara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar, membahas, mengkaji. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis kita pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu, rawahu al-Bukhari. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 akhir Ramadan, idza dakhala al-'ashru, apabila memasuki 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membangunkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kalimat al-'ashr, idza dakhala al-'ashr, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Al-'ashr adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, malam 21 sampai 29 ataupun 30. Malam 10 terakhir Ramadan adalah malam yang mempunyai kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini juga disebut dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki malam 10 terakhir Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri dan bersungguh-sungguh beribadah di malam ini. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Syadda mi'zarahu. Kalimat hadis selanjutnya, syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu ini artinya adalah mengencangkan sarungnya. Maksudnya ini adalah perumpamaan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri untuk beribadah di malam 10 terakhir bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, mengisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, seperti zikir kepada Allah, munajat di tengah malam sebagainya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tersebut akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tersebut bersinar sebagaimana ketika kita melihat langit, ketika kita melihat bintang-bintang di langit, seperti itulah penduduk langit melihat kita. Rumah yang diisi dengan tahajud, dengan salat malam, salat taubah, mengisi dengan tadarus Al-Quran, munajat kepada Allah, maka penduduk langit melihat rumah kita bercahaya seperti itulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Kuburan gelap, enggak ada penghuninya, enggak ada apa-apa, enggak ada sinar. Seperti itulah rumah yang tidak diisi dengan ketaatan, yang tidak diisi dengan sholat, yang tidak diisi dengan tadarus Al-Quran, munajat di tengah malam, maka rumah tersebut seperti kuburan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hadis selanjutnya, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, yaitu menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan biasa melaksanakan i'tikaf, yaitu 10 terakhir Ramadan untuk apa? Untuk salah satu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalamnya melakukan ketaatan apa saja. Dan ini termasuk salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah SAW menghidupkan malamnya dengan bulan Ramadan, mulai dari habis tarawih kita, kemudian di pertengahan malam, kemudian di akhir malam. Kenapa? Karena orang yang beribadah di akhir malam, melaksanakan tahajud, berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan zikir dan sebagainya, maka disaksikan, malam ini disaksikan oleh para malaikat. Dan siapa yang berdoa, bermunajat, memohon ampunan, meminta apapun, ataupun kita mempunyai suatu masalah, maka berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hadis Muslim disebutkan, hal min ta'ibin fa atubu alai, hal min mustaghfirin fa aghfirulah, hal min sa'ilin fa a'tihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal min ta'ibin fa atubu alai. Adakah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adakah di antara kamu yang memohon ampun kepadaku, yang bertobat kepadaku, yang kembali kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Adakah di antara kalian yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan untuknya. Adakah di antara kalian yang meminta kepadaku, maka aku pun akan mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Bapak dan Ibu, apapun permasalahan kita, ataupun kita melaksanakan sholat malam, kemudian kita zikir dan sebagainya, berkeluh kesah di akhir malam, maka bangunlah di akhir malam, karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita semua. Apapun yang kita minta, maka Allah akan mengabulkannya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika sahur, maka di sanalah kita mohon ampunan, karena di sana ada waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu malam bermunajat, mengajak keluarga, membangunkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala ketaatan, dan ini juga termasuk salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di akhir Ramadan, maka gunakan kesempatan kita, jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena ini termasuk salah satu sunnah yang sangat ditekankan Rasulullah SAW, menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mungkin kita di 10 malam pertama ataupun pertengahan masih susah ataupun bermalas-malasan melakukan ibadah, maka gunakan. Hadis ini mengatakan salah satu sunnah Rasulullah SAW menghidupkan 10 malam terakhir. Wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, atau minimal kalaupun kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita menghidupkan malam tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, coba lihat sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik, kemudian istrinya, kemudian anak-anaknya membagi malam tersebut menjadi 3 bagian. Malam pertama, Anas bin Malik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pertengahan malam. Pertengahan malam sampai di akhir malam, jam 12 sampai jam 2, jam 3, itu digantikan oleh istrinya. Kemudian setelah istrinya selesai, di akhir malam sampai salatul fajar diisi oleh anaknya. Hal ini terus dilakukan setiap malam. Kemudian ketika istri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka malam tersebut dibagi menjadi 2 malam, menjadi 2. Jadi satu malam tersebut dibagi 2 menjadi pertengahan dan akhir malam. Awal malam dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu melakukan sholat malam, kemudian setelah dari pertengahan malam sampai akhir malam kemudian dilakukan oleh anaknya. Ketika Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka ibadah tersebut dilakukan 1 malam penuh dilakukan oleh anaknya. Bapak dan Ibu, ini rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini mencontoh
contoh dari suri tauladan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan rumah tangga kita seperti ini, saling membantu antara suami, istri, dan anak, atau kebalikannya, istri bantu suami, suami bantu istri, juga membangunkan anak, saling membantu. Supaya apa? Kita mencontoh kepada sahabat Rasulullah SAW, dan juga tentunya kita mencontoh kepada suri tauladan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik yang harus kita contoh. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, kemudian zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bapak dan Ibu, gunakan akhir malam kita dengan ketaatan, zikir, tahajud, qiyamul lail, baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, munajat kepada Allah. Bukankah salah satu 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah salah satunya rajulun dzakarullaha khalian fafadat ainah, seorang pemuda yang berzikir di malam hari secara sendirian, tersembunyi, menyendiri, kemudian matanya menangis karena takut kepada Allah. Inilah salah satu yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat 7 naungan pada hari kiamat, dan juga kita mengikuti sunnah dari sunnah Rasulullah SAW, yaitu menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Bapak dan Ibu, hadis yang kita bahas, kita pelajari di atas, kita dapat mengambil kesimpulan pertama, bahwa keutamaan kita bangun qiyamul lail, keutamaan untuk bangun malam. Kemudian kita menghidupkan malam tersebut dengan tadarus Al-Quran, dengan bermunajat kepada Allah, zikir, doa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita membangunkan keluarga kita apabila istri kita mungkin tidak berhalangan atau lain sebagainya, bisa kita bangunkan. Mudah-mudahan kita mencontoh dari suri tauladan Rasulullah SAW, budi pekerti Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan salah satu, kita digolongkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan bersama Rasulullah SAW nanti di hari Yaumul Qiyamah nanti, bersama Rasulullah SAW berada di surganya Firdaus, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta tolong kepada Allah, minta kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk bangun malam, dan mudah-mudahan kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.